Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Dwi Intan Putri dengan NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis frekuensi konsumsi bahan makan menggunakan metode semi kuantitatif frekuensi kuesioner atau SPFFQ. Mulai dari latar belakang, SPFFQ merupakan salah satu metode yang dapat mengidentifikasi pola makan, konsumsi makan pada seseorang dalam jangka panjang dengan cara retrospektif. Metode SPFFQ ini akan menyajikan daftar bahan makanan yang telah disusun dengan adanya frekuensi bahan makanan dan juga jumlah porsi yang disesuaikan dengan konsumsi bahan makan oleh responden. Yang berikut merupakan total asupan zat gizi pada dalam data kelompok yang dimana menunjukkan bahwa total rata-rata energi yang dikonsumsi itu merupakan sebesar 1424 kilokalori. Yang dimana energi ini termasuk kurang dari asupan energi seharusnya. Selain itu ada zat gizi makro yang termasuk dalam konsumsi kurang yaitu protein dan juga lemak dan hanya zat gizi makro karbohidrat yang termasuk dalam konsumsi yang cukup. Dari situ dapat dilihat bahwa asupan zat gizi secara kelompok ini, zat gizi makro maupun energi ini tidak dikonsumsi secara seimbang. Lalu di sini juga menunjukkan bahwa konsumsi gula ini dihitung lebih dari takaran yang dianjurkan oleh Kemenkes. Begitu juga dengan natrium yang dikonsumsi secara rendah, yang lebih rendah dibandingkan dengan anjuran konsumsi yang diatur oleh Kemenkes. Nah, dalam data kelompok ini cenderung lebih tinggi pada konsumsi gula. Lalu pada data individu, di sini saya mewawancarai responden AC. Di sini responden AC ini mengonsumsi dalam data individu SQFFQ yang diberikan kepada responden ini menyajikan data sumber karbohidrat, makanan kemasan, snack manis, minuman kemasan, buah segar dan juga additional seperti saus ataupun kecap. Dalam komponen kuesioner yang digunakan ini di sini terlihat bahwa terdapat jenis makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh responden, lalu porsi yang dikonsumsi oleh responden, lalu juga frekuensi yang dikonsumsi oleh responden dan juga total gramasi dan perhitungan gramasi yang disesuaikan dengan frekuensi dan porsi makanan responden. Lalu pada data individu di sini juga menunjukkan bahwa responden AC ini mengonsumsi sebanyak 25 item makanan yang telah disediakan dan tidak mengonsumsi sebanyak 24 item makanan yang disediakan di kuesioner SPFFQ yang telah disediakan. Makanan yang dikonsumsi tersebut terdapat analisis asupan zat gizi yang dikonsumsi oleh responden AC. Itu menunjukkan bahwa responden AC ini mengonsumsi zat gizi makrokarbohidrat ini secara lebih dari asupan per hari yang seharusnya, yang dimana responden AC mengonsumsi karbohidrat sebanyak 372,1 yang seharusnya hanya dikonsumsi dalam rentang 253,1 sampai 365,6. Selanjutnya, responden AC ini hampir mengonsumsi secara cukup pada asupan energi per harinya. Namun, responden AC ini mengonsumsi zat gizi makro, protein dan lemak ini secara kurang. Nah, dalam hal tersebut ini terlihat bahwa responden AC tidak dapat mengonsumsi zat gizi makro dan energi secara seimbang. Metode SQFFQ kuesioner yang diberikan ini tidak terlalu menggambarkan asupan konsumsi protein dan juga lemak. Dan itu, responden AC ini juga memiliki konsumsi gula yang lebih hingga mencapai kelebihan gula 154,29% dari batas harian Kemenkes yang dianjurkan. Sedangkan pada asupan natrium ini responden AC tergolong rendah, yang dimana hanya tercukupi sebesar 18,74% yang lebih rendah dibandingkan batas anjuran harian Kemenkes. Lalu jika dibandingkan dengan asupan zat gizi makro, natrium dan juga gula pada responden AC dengan data kelompok, di sini menunjukkan bahwa dalam konsumsi energi perharinya responden AC ini dinilai lebih baik dibandingkan dalam data kelompok. Lalu dikarenakan data kelompok ini konsumsi energinya lebih rendah, sedangkan pada protein dan lemak di sini responden AC maupun data kelompok di sini sama-sama mengonsumsi protein dan lemak yang secara kurang. Sedangkan pada konsumsi karbohidrat, responden AC ini cenderung memiliki konsumsi asupan karbohidrat yang lebih dibandingkan dengan kelompok yang dikonsumsi secara cukup pada zat gizi makro karbohidrat. Lalu pada gula, keduanya ini memiliki asupan yang berlebih dari AC maupun data kelompok. Begitu juga dengan garam, dari responden AC dan juga data kelompok di sini memiliki konsumsi garam atau natrium yang rendah. Nah, maka dari itu kesimpulan yang dapat didapatkan dari data kelompok maupun data individu, asupan zat gizi responden AC ini memiliki asupan yang rendah pada natrium, protein dan juga lemak. Sedangkan melebihi pada zat gizi makro karbohidrat dan juga gula. Sedangkan pada asupan zat gizi rata-rata kelompok di sini memiliki konsumsi yang rendah pada zat gizi makro protein, lemak protein dan juga lemak, lalu kurang pada asupan energi per hari dan juga natrium. Namun memiliki konsumsi yang berlebih pada asupan gula. Nah, responden AC ini memiliki asupan yang hampir tercukupi pada konsumsi energi dan sedangkan pada kelompok ini hanya tercukupi pada konsumsi karbohidrat seperti itu. Lalu saran yang dapat diambil adalah dari metode SQFFQ itu diperlukan adanya survei pasar supaya lebih merepresentasikan konsumsi asupan zat gizi makro, zat gizi mikro dan juga energi pada responden yang dibutuhkan. Lalu dibuatnya food data list yang lebih rinci dengan memberikan bahan pangan dengan sumber protein dan juga lemak supaya dapat menggambarkan dan juga lebih merepresentasikan asupan protein dan juga lemak pada data individu dan juga kelompok seperti itu. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Lalu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.